kadang merasa profesi agent itu tidak bergengsi. Hai Property People, apa kabar? Nah, senang sekali kembali seperti biasa nih, saya Enji Aditya menjumpai Anda di acara 123 Pro Tips. Dan seperti biasa di episode kita kali ini kita selalu mengundang agent-agent spesial. Tapi kali ini agentnya bukan cuma spesial, tapi ini tuh so amazing, luar biasa. Karena selain beliau ini menjadi seorang agent, beliau juga as a principal. Dan yang paling penting beliau juga adalah seorang investor juga. Pokoknya kita bakal bahas tuntas. Dan kalau biasanya kan kita di 123 Pro Tips itu ngebahas tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang agent. Tapi kali ini kita bakal sharing, kita bakal mengajak seluruh agent-agent yang ada di seluruh Indonesia untuk memiliki mental seorang agent yang kaya raya. Seperti apa tipsnya? Langsung saja di samping saya saat ini sudah ada Mbak Arta Sianturi, as Principal The Premium Property. Apa kabar Mbak Arta? Apa kabar Mbak Enji? Aduh, sangat fresh sekali hari ini ya. Iya, Sehat-sehat? Sehat. Mbak Enji gimana nih? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia pokoknya ya. Oke, Mbak Arta, kita mau bahas nih. Banyak orang kan berpikiran, waduh jadi agent. Masa sih kadang suka dipandang sebelah mata, kadang bahkan suka ada yang berpikiran agent dianggap nggak kerja karena wah agent doang gitu. Hari ini kita bakal share nih, sebetulnya gimana sih melatih mental menjadi seorang agent. Tapi sebelum itu dijawab, boleh share dulu sedikit pengalaman Mbak Arta sendiri di dunia properti atau per-agentan di Indonesia itu sudah berapa tahun? Ya, jadi sebenarnya latar belakang saya ini dulunya adalah seorang arsitek ya. Jadi arsitek yang terus terang ngomong di depan publik seperti ini itu berat sekali buat saya. Jadi saya lebih senang menggambar di belakang meja ya. Terus tapi pada saat saya bekerja di satu developer cukup besar di Jakarta, pada tahun ke-11 saya merasa kayaknya saya harus memutuskan untuk sesuatu tantangan yang baru. Dan kebetulan ada teman saya ngajak saya bergabung di salah satu brand asing untuk agency properti, dan akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya kalau toh saya gagal di agent, toh saya masih bisa ini gambar-gambarin rumah orang gitu aja, sederhana aja pikiran saya. Tapi setelah saya jalani ternyata profesi agent itu sangat menjanjikan, baik dalam segi finansial, dalam segi networking. Orang kadang merasa profesi agent itu tidak bergengsi. Benar. Kalau menurut saya itu adalah profesi yang sangat membanggakan buat saya. Nah, jadi itu mental yang pertama kali sebagai agent itu kita harus pupuk di dalam diri kita. Jangan kita menganggap, oh saya cuma agent. Benar. Pada tahun 2012 memutuskan punya kantor sendiri, dan saya juga akhirnya perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan juga developer untuk beberapa townhouse, dan juga kita juga bergerak di bidang investasi dan juga menangani properti komersial. Di mana seorang agent itu tidak hanya menjual rumah, apartemen, tapi seorang agent yang profesional itu harus bisa menjual properti komersial yang pada saat kita jual aset di dalamnya ada sebuah bisnis. Seperti misalnya rumah sakit, kita udah berkali-kali ya jual rumah sakit, hotel, sama land, itu yang atas nama PT. Jadi pengetahuan seorang agent mengenai suatu bisnis, perhitungan bisnis finansial itu sangat penting. Jadi kalau mau jadi agent yang sukses menurut saya harus kita belajar terus, jangan pernah berhenti belajar. Nah, ini menarik ya, karena aku tadi dengar penjelasan Mbak Arta, perjalanannya gitu dari awal karir, awalnya arsitek, 11 tahun. Ya, jadi berat loh saya melepaskan profesi saya itu berat. Oke, betul. Seorang arsitek, seorang agent juga, jadi nggak usah diraguin gitu kan, gimana luar biasanya properti yang dijual, karena memang beliau ini backgroundnya adalah seorang arsitek. Dan setelah menjadi agent memutuskan
memiliki perusahaan sendiri. Oh my god, itu udah naik kelas. Dan sekarang juga punya developer sendiri, investor juga. Jangan selamanya jadi agent gitu. Ini bukti nyata bahwa Mbak Arta juga saat ini sudah ada di tahapan investor. Kasarnya kelasnya udah naik gitu. Betul ya. Jadi kalau boleh di-share nggak sih sebetulnya kalau agent tuh kelas-kelasnya tuh seperti apa sih? Jadi sebenarnya agent itu kita ada junior ya. Junior agent itu menurut saya kematangan seorang agent itu kita nggak bisa dikarbit ya. Jadi kadang ada seorang agent pertama itu, aku mau masuk agent supaya saya cepat kaya. Nah, mental seperti itulah yang membuat dia tidak sabar, tidak tekun. Akhirnya dia gagal dan merasa, oh bisnis ini nggak menjanjikan. Kalau pengalaman saya sih pertama jadi agent, saya memang termasuk cukup cepat ya. Waktu itu saya setahun, pada saat bergabung 1 tahun, saya udah jadi top nasional di 10 besar. Tapi sebenarnya itu terus terang ya, jujur, itu sebenarnya bukan karena saya udah pinter banget gitu, bukan. Tapi karena kita bermain di market yang premium. Jadi kebetulan kenapa saya bisa jadi top agent di tahun pertama. Jadi saya ketemu satu orang, dia punya di Pondok Indah, habis itu dia punya di 6 coupling di Bintaro, akhirnya semua saya jual. Terus habis itu dia beli Chiner. Jadi dari satu klien itu kita bisa berapa belas properti saat itu ya, satu orang. Nah itu yang mungkin akhirnya mendongkrak saya jadi top unit, top apalah. Kenapa dia bisa sampai mempercayakan seluruh propertinya kepada seorang Mbak Arta gitu? Dia lihat mungkin saya jujur ya. Mungkin tanda kutip polos gitu ya, tidak tricky gitu ya. Baik, ini nih yang benar, jujur. Banyak agent yang selalu berpikiran, pokoknya dapat untung gede, markup besar, dan itu ngetrikin klien. Aduh, jangan deh. Itu saya tuh bilang penting jangan. di-share. Iya. Jadi kadang kita nganggep klien ini bisa saya akalin. Gitu. Harga sekian, saya bilang sekian. Kenapa? Karena mental ingin cepat kaya mendadak. Memang di bisnis ini ada peluang-peluang seperti itu. Kita kan agent resmi ya, apalagi kita dididik di perusahaan agent yang cukup besar lah. Itu nggak boleh, kita hanya boleh dari persentase dan sudah diatur di peraturan pemerintah. Jadi puaslah dengan itu. Kalau misalnya kamu ingin lebih besar atau apa, ya udah kamu ikut aja investasi di properti, terus kamu beli jual, untung. Itu hasilnya lebih besar. Itu dia, ini menarik banget tuh kan. Para agent di seluruh Indonesia denger baik-baik. Salah satu kunci sukses untuk menjadi agent yang kaya raya, tanda kutip ya, itu harus jujur. Nah, boleh di-share nggak? Banyak banget agent yang udah kaya, dapat komisi, tiba-tiba jatuh miskin lagi. Sebetulnya apa ya kira-kira tuh? Akibat apa gitu? Jadi ini banyak terjadi khususnya di Jakarta. Kita banyak kantong-kantong properti yang cukup menarik, ibaratnya gula, agent ini semutnya berkerumun di situ. Ini contoh-contoh lokasi-lokasi yang sangat menarik buat para agent itu adalah Pondok Indah, Kebayoran, Kemang, dan itu di mana nilai-nilai propertinya kan belasan bahkan puluhan miliar ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita transaksi katakanlah satu rumah 20 miliar, itu bisa komisi 2%, 2,5% itu kan langsung 400-500 juta gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kalau mental dia nggak siap, dia kaget. Dia kaget banget terima uang segitu ya. Oke lah dipotong kantor berapa, mungkin dia dapat sekian ratus, padahal seumur hidupnya belum pernah. Dia biasanya langsung beli barang-barang konsumtif ya, misalnya mobil, ganti handphone yang lebih canggih, sesuatu yang, atau langsung dia travel ke luar negeri ya, sesuatu yang konsumtif sifatnya. Jadi kalau di kantor saya, agent-agent biasanya kalau yang udah transaksinya itu saya ingatkan, ini ya, kamu jangan beli mobil, jangan dihabisin uangnya. Ayo kamu beli tanah, bikin kontrakan atau apapun, atau kos-kosan lah. Kalau memang ini kan, kalau di kita kan tanah-tanah yang di dalam-dalam mungkin agak murah. Itu untuk jaga-jaga bagi kita para agent. Kalau misalnya kondisi seperti ini, kita sulit untuk transaksi, kita ibaratnya untuk makan sehari-hari pun udah ada lah. Mental siap dulu. Kalau mental siap, mau terima uang berapapun, besar kecil, kita bisa kembangkan uang itu menjadi lebih besar. Pada saat transaksi kita dapat uang, kita selalu, biasanya rata-rata memang kita merasa diri kita pintar. Nah itu yang sebenarnya saya juga kadang, wah ternyata
sebulan ini saya menghasilkan sekian, dan kita pikir misalnya wah sebulan ini saya dapat nih 200 juta. Berarti penghasilan saya 200 kali 12 bulan. Nah, itu kadang-kadang itu pikiran-pikiran seperti itu yang membuat ya udah deh, boleh dong aku nikmatin nih. Udah deh aku beli ini dulu deh. Toh bulan depan aku bisa jual lagi. Aku bisa jualan yang komisinya 200 juta lagi. Padahal belum tentu. Gitu ternyata agent. Jadi kita tuh harus tahu sebetulnya untuk menjadi kaya raya itu bukan cuma membutuhkan materi yang banyak, tapi yang paling dibutuhkan adalah mental yang besar untuk memang menampung materi-materi yang besar gitu kan. Menangkap peluang yang besar. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada yang disampaikan Mbak Arta untuk seluruh agent-agent di seluruh Indonesia yang saat ini baru saja memulai. Boleh di-share penyemangatnya gitu, kata penyemangat untuk seluruh agent di seluruh Indonesia. Iya, jadi kalau saran saya pertama ya mental kita sebagai agent tuh banggalah menjadi agent. Kalau kita sendiri nggak bangga dengan profesi kita, gimana orang mau hargai kita? Jadi kita pertama bangga, dan kedua jangan nyambi ya. Ini mohon maaf ya, saya merasa kadang-kadang beberapa teman-teman, bisa nggak aku jadi agent hari Sabtu sama Minggu aja? Jawaban saya tidak bisa. Kamu nggak akan bisa sukses, bahkan mungkin uangnya habis untuk beriklan di rumah 1, 2, 3, tapi listingnya cuma 1. Padahal harus bayar bulanan, bayar ini itu gitu ya. Tapi dia tidak dapat benefit apa-apa karena hati dan pikiran dia tidak ada di situ. Tidak fokus. Ya. Jadi ini bukan pekerjaan sambilan. Memang mungkin itu kelihatan seperti berita buruk bagi orang-orang yang merasa saya mau ngedouble, saya mau jadi agent ini, saya mau jadi sales ini, ya sampingan lah, karena toh kelihatannya gampang kan, ya kasih lihat rumah itu, tapi ternyata saya udah lihat sendiri selama belasan tahun pengalaman kita, semua agent yang berhasil itu tidak ada yang nyambi. Nah, jadi semuanya harus full time. Jadi tidak bisa, aku kerja kantoran sambil mau jadi agent. Karena ini ada internet, ada IG, kan bisa. Nah, silakan dicoba, tapi kelihatannya kalau saya lihat mungkin 1 kali pernah berhasil, tapi nggak akan bisa menjadikan sesuatu income yang bisa menjanjikan terus-menerus. Jadi harus putuskan, kamu mau pilih jadi agent yang profesional atau cuma sambilan, ya hasilnya sambilan. Betul. Luar biasa sekali Mbak Arta, thank you so much. Ya, jadi sekali lagi tetap semangat untuk seluruh agent di seluruh jangan Indonesia. Gitu. Betul sekali, meskipun pandemi, tapi kita doakan semoga tetap banyak closingannya begitu ya. Iya sih. Oke, Mbak Arta sekali lagi thank you so much untuk semua ilmu yang sudah dibagi bersama dengan seluruh rekan-rekan agent di seluruh Indonesia. Sekali lagi makasih juga untuk seluruh property people yang sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari rumah123.com. Dan yang pastinya sekali lagi jangan lupa juga untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya, karena kita nanti bakal membahas materi-materi yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi, hanya di 123 Pro Tips. Kalau begitu saya Enja Aditya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!